seorang ibu mempunyai anak 3 atau 4, ya kan? Ini seorang ibu ini yang mempunyai anak 4, bapaknya tuh meninggal. Meninggalkan dia, meninggal dunia gitu kan. Nah, tapi seorang ibu ini bisa mengurusi 4 orang anaknya dengan baik. Tapi apakah anak yang 4 ini bisa mengobati ibunya pada saat ibunya sudah lansia? Halo, apa kabar Om Marcel? Fine. Beda bahasanya Om. Wah, iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Salam sehat dan salam bahagia selalu buat Mas Kribo khususnya dan umumnya buat para penonton YouTube di Fabel Netra Punya Cerita. Kita masih punya banyak cerita. Ya nih cerita tentang pasien nih. Makin menarik, makin kesini makin menarik Om Marcel nih cerita tentang pasien Om Marcel nih. Ya karena bukan karena pengen ceritain pasien itu ya, tapi kan pengalaman dari musim ke musibah nih ya pengobatan kan semua sama lah namanya kita aktivitas setiap hari itu loh. Nggak ada habisnya Mas Ribo. Jadi dari hari ke hari itu yang namanya pasien, yang saya bilang pernah saya katakan bahwa pengobatan ini tidak ada pengalamannya. Jadi dari hari ke hari itu Berganti musibah, terus cedera. Nah cederanya ini berpindah-pindah atau berbeda-beda, ya kan, bukan berpindah tapi berbeda-beda. ya. Hari ini ada yang pangkal lengan, besok ada yang pangkal paha, besok ada yang lutut, terus begitu. Sampai ada yang pangkal paha itu ya. Wah, dan yang saya heran gini Mas Libo, ada pasien misalkan bulan ini anak kecil yang patah, itu bisa ada 4 sampai 5 orang, semua anak kecil. Berasa kayak musim ya. Itu jadi bukan cuma rambutan aja musim, durian aja musim, tapi patah tulang pun itu ada musimnya. Musim. Nanti di saat lansia yang patah, semua lansia semua dari pangkal paha, punggung gitu kan. Aduh kalau udah lansia, kalau kita cerita suka duka mengurut lansia, aduh. Kasihan juga Om Marcel sama kayak kalau ibaratnya lansia sama anak kecil itu sebenarnya hampir sama ya. Kasihan anak kecil masih kecil gitu. Kalau lansia udah tua, udah lanjut usia lah. Dan apa yang dialami oleh lansia bila mana lansia itu terjatuh? Apa tuh? Wah, yang dialami pasti patah pangkal paha gitu Mas Libo. Udah rapuh karena apa tuh Om Marcel? Jadi dia itu dia terpleset, dia nggak bisa menahan badan. Akhirnya dia mengikuti, kakinya melintir, badannya jatuh, pangkal paha lepas. Gitu ya. Karena kan posisi pangkal paha kan seperti ini nih, ini kan paha kan, femoris. Dia nempel di sini kan. Nah, bila mana ini dia jatuh, plok seperti ini, lepas nih dari mangkuk kayak ini. Lepas, nah itu agak sulit tuh menangani. Kadang-kadang saya juga kalau ngeliat kayak gitu tuh ya aduh ingin orang tua kasihan ya tinggal sendiri, terus ya anak-anak udah pada menikah semua ditinggal orang tua sendiri. Aduh, ya makanya kan ada pepatah mengatakan bahwa seorang ibu mempunyai anak 3 atau 4, ya kan? Ini seorang ibu ini yang mempunyai anak 4, bapaknya tuh meninggalkan dia, meninggal dunia gitu kan. Nah, tapi seorang ibu ini bisa mengurusi 4 orang anaknya dengan baik. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi supervisor dan lain sebagainya. Tapi apakah anak yang 4 ini bisa mengobati ibunya pada saat ibunya sudah lansia? Mengurus. Nah, mengurus. Ya, mengobati di saat dia cedera, mengurus di saat dia memang butuh diurus. Nah, di sini Mas Ribo. Kadang-kadang ada juga ya, nih pengen ngomongin nasi jadi gue pengen bahas tentang lansia nih. Nah, ya siap. Nah, kayak tadi kan lansia itu kadang-kadang ya kasihan, saya pernah lihat itu ada anak yang rantau semuanya kerja di luar kota semuanya, dia di rumah sendiri. Nah, kadang kan bersihin kamar mandi itu kan lansia udah nggak bisa jongkok, nggak bisa bersihkan kamar namanya kamar mandi lendir apa loh. Nah,
itu tuh kalau kan riskan banget dia untuk kepleset ya kan. Waduh, sangat riskan itu. Nah itu tuh kadang-kadang tuh gue tuh mikir, wis gue inget orang tua gue. Nah itu Om Marcel, kadang apakah lansia kayak gitu tuh untuk pengobatannya itu apakah fatal atau gimana sih, cepat sembuh atau gimana sih, berapa lama sembuhnya tuh Om Marcel? Satu begini Mas Ribo, kalau orang udah lansia, patah di pangkal tulang paha, itu kadang derita juga buat si pengobat seperti saya. Kenapa? Deritanya apa? Ada anak yang bisa mengurus orang tua dengan baik, kebersihannya, ya kan? Iya. Nah, tapi ada anak yang sangat cuek terhadap orang tua. Tuh orang tua mau pup, orang tua mau pipis, pempesnya kotor. Dan saya pernah mengalami. Apa tuh? Setiap saya mau ngurut lansia ini, saya harus menggantikan pempesnya. Saya harus ngelap pantatnya dari bau pesing yang menyengat. Ya kan? Iya. Nah, di situ. Jadi saya sampai kadang berpikir begini, ya Allah, saya mempunyai orang tua. Ibu saya masih ada Mas Ribo. Oh alhamdulillah. Ibu saya usianya sudah 95 tahun tuh masih ada. Iya tuh Nyai. Saya belum pernah nyebokin ibu saya. Tapi saya sudah banyak menyeboki ibu-ibu orang lain. Nah, di situ. Kadang bertentangan dengan hati nurani saya itu. Pengalaman banget ini ya. Itu, jadi saya bertentangan sekali dengan itu. Jadi ya Allah, saya harus mengelap, Mbak atau Bunda, tolong ini dong. Sebelum saya datang dimandikan dulu, diganti pampasnya dulu. Oh iya Pak Marsan, belum sempet ini dan itu, ini dan itu. Nah, di sini akhirnya saya sama istri saya sampai ngomong. Istri saya biasa jadi asisten saya, membantu saya untuk menangani lansia yang ibu-ibu ya kan. Iya. Ya, nah di situ, ya Allah, saya aja belum pernah ngelapin pantat ibu saya, tapi pantat ibu orang udah saya lapin kayak gitu kan. Nah, makanya di sini saya menekankan pada pasien-pasien saya, bila mana lansia, patah pangkal tulang paha, patah lutut, patah pinggang, dia nggak bisa berjalan, selalu saya sarankan, tolong dong Bunda, ini dipasangin kateter, panggil dokter atau bidan terdekat yang bisa pasang kateter. Nah, alhamdulillah di situ bisa menolong saya untuk menghindari bau pesing yang menyengat. Oke, tapi memang di lansia itu, nah tadi saya belum bilang, apa lansia itu kalau anak kecil kan itu cepat sembuhnya Om Mas. Kalau lansia itu kan lambat ya, karena sudah tidak pertumbuhan kalsiumnya nggak sedikit ya Om Mas. Betul. Aduh, jadi gimana ya saya kadang-kadang seperti itulah. Jadi mengobati lansia ini kita seperti mengobati anak kecil. Kalau anak kecil kita jaga jangan sampai dia menimbulkan kecacatan karena masa depannya masih panjang. Kalau lansia kita jaga dia berobatnya sangat lama penyembuhannya, kebersihannya pun harus dijaga. Aduh, saya jadi punya kesimpulan nih gara-gara Gimana tuh? konten tak sebelumnya dengan konten sekarang berhubungan. Ibaratnya kita kecil benar-benar orang tua kita ngawasin anak kecil kan, tetapi ya sebaliknya saatnya anak yang sudah besar, sudah bahasa kita yang dulu ngeting ya saling berbalik lah ya. Iya tuh ya, karena tuh ya memang dari kita dirawat itu saat kecil dan saat tua ya Om Marcel ya. Karena Betul. banyak lansia juga itu terlantar oleh ya bukannya ngomong nggak anaknya nggak tahu diri atau apa ya Om Marcel, tapi ya diperhatikan lah ya. Karena riskan banget untuk cedera-cedera seperti itu ya Om Marcel ya. Betul. Jadi janganlah pernah menyalahkan orang tua. Udah tua nggak bisa diem. Jangan. Ingatlah pada saat Anda masih kecil, Anda pun lebih tidak bisa diem. Bagaimana orang tua? Nah, Gue pengen nangis. iya. Jadi kadang-kadang orang tua sudah tua, kita ajak makan bareng. Saya mecahin piring nih atau gelas jatuh. Wah, saya dimaki-makinya kayak apa? Waktu Anda masih kecil makan di meja bareng, orang tua lagi makan, tahu-tahu anaknya enek muntah di piring. Wah. Nah, seperti apa kayak gitu? Iya. Orang tua dengan relanya menunda makan, dia bersihkan meja makan, ya kan? Iya. Nah, jadi bila ibu atau ayah Anda itu mengalami cedera, uruslah dengan baik, carikanlah ahli yang untuk menanganinya dengan baik. Supaya orang tua kita bisa sembuh dengan baik, terawat dengan baik, seperti kita diurus.
pada waktu masih kecil. Gitu Mas Ribo? Betul kan, ini yang saya dengar tuh banyak banget sih yang usia-usia lansia tuh di kamar mandi loh Om Ars. Yes, Ci. Banyak banget gitu. Makanya saya kadang-kadang berpikir ya, waduh kalau kamar mandi kotor, kalau orang tua ditinggal sendiri, itu kan buat bungkuk aja sudah susah. Susah. Buat bersihin yang lendir-lendir kayak ya namanya kamar mandi ya, lendir itu kan nggak bisa dihindarin di kamar mandi itu ya. Iya betul. Makanya ya Jadi kita sebagai anak ya kalau memang kita tinggal serumah dengan orang tua, rawatlah lantai kamar mandi kita supaya tidak berlendir, berlumut. Nah, hindar dari licin. Nah, kita juga kalau memang kita mampu secara materi, kita tinggal bareng sama orang tua kita yang sudah lansia. Kita buatlah trek-trek yang aman buat para lansia, buat para orang-orang tua kita yang sudah tua, supaya dia ke toilet itu bisa menjadi lebih aman. Gitu Mas Libo. tapi ada pengalaman nggak Om Marcel tentang lansia yang benar-benar ya ibaratnya yang terketuk hati Om Marcel itu sampai anaknya udah nggak ada kabar, dia cedera gitu Om Marcel. Ada nggak nih kisah-kisahnya gitu? Boleh dong berbagi pada penonton nih, penonton di channel Om Marcel nih disabel punya cerita nih. Ya tadi udah saya katakan bahwa ada cerita yang tadi udah saya ceritakan di awal bahwa anak 4 ibu bisa mengurus dengan baik. Tapi ibu yang satu apakah anak 4 ini bisa mengurus dengan baik? Kebanyakan karena keiri-irian gitu kan Iya, iya. untuk mengurus seorang ibu. Nah janganlah menjadi seperti ini. Kita harus menjadikan ibu kita itu seperti kita diurus dulu waktu kita masih kecil. Nah kita harus seperti itu Mas Ibu. Itu jadi kita harus benar-benar janganlah ibu kita sekarang diomelin, bapak kita diomelin, begini. Dulu kita masih kecil kita nggak diomelin, tapi kita dilarang untuk melakukan hal yang ekstrim yang bisa membahayakan diri kita. Itu karena sayangnya orang tua. Kalau sekarang anak melarang orang tua untuk bergerak karena dia gedek, nanti orang tuanya kenapa-napa, dia yang ketempuhan. Nanti orang tuanya gimana, dia yang dari kesalahan. Nah, itu perbedaannya. Gitu. Betul. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Ya walaupun nggak kita sebagai yang masih muda ini sibuk bekerja atau apa ya berikanlah ya entah ada yang ngurusin di rumah, yang bersih-bersih di rumah lah ya, nggak sempat itu untuk ya tidak bukannya dalam artian nunggu sakit baru peduli ya Om. Di sini ada rahasia Tuhan bahwa kalau kita memperhatikan orang tua kita ada satu keberkahan yang sangat luar biasa. Itu. Jadi ya bisa buat saran kepada penonton kita nih Om Marcel. Ya untuk menghindari orang tua cedera, terus ya kalau memang sudah cedera buru-burulah ditangani, jangan sampai ditunda-tunda karena pertumbuhannya kalsiumnya sudah melambat ya. Sudah lansia ya. Ya tolong diperhatikanlah untuk trek dari kamar orang tua kita yang sudah lansia menuju ke toilet itu harus seperti apa. Amannya tuh seperti apa. Seperti Anda pada saat masih kecil, Anda belajar jalan, Anda dibeli baby walker untuk belajar berjalan. Dan dijaga di sana di sini supaya nggak nyusruk kayak gitu kan. Waduh, konten hari ini berbau-bau. Wah, ya Allah, saya sampai pengen nangis soal tua jadinya. Ya, sebenarnya ini bermanfaat dan kita buat para penonton kita yang menikmati Difabel Metra punya cerita. Oke, Mas Ibu? Oke, penonton bisa itu. Nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya silakan komen, bisa share video ini dan jangan lupa like and Subscribe. Oke, makasih. Assalamualaikum Mas Ribo. Waalaikumsalam.